Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, telah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya. Pak Tantowi, selamat siang waktu Indonesia. Bisa diceritakan nggak sih Pak kondisi ketika gempa ini terjadi? Apakah Pak Tantowi dan keluarga juga merasakan langsung getarannya? Ya, gempa pertama itu terjadi pukul 2.30 dini hari. Itu jaraknya dari Wellington itu sekitar 700 kilo. Namun saking besarnya magnitudenya, itu terasa sampai ke Wellington. Gempa kedua itu terjadi di tempat lain, jaraknya lebih jauh lagi, kurang lebih 1.000 kilo, tidak kami rasakan sama sekali. Namun gempa ketiga yang magnitudenya 8,1 itu gempa yang sangat besar dari segi kekuatan, sehingga membuat pemerintah harus mengeluarkan tsunami warning dan evakuasi warga. Nah, jarak dari Wellington ke tiga tempat tersebut sangat jauh. Namun yang gempa ketiga itu sangat dekat dengan Auckland, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal. Oke. Pak Tantowi, tapi kan ini pemerintah BPBD-nya sana gitu ya sudah memperingatkan bahwa gempa tersebut berpotensi tsunami begitu. Imbauan mengungsi pun akhirnya juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Walaupun sudah kembali ke rumah lagi, namun kondisi masyarakat di sana seperti apa sekarang? Karena mungkin tidak ada yang tahu bisa datang kembali begitu potensi tsunami ini. Penanganan terhadap bencana di sini itu sangat bagus ya, karena pemerintah di sini itu sadar betul bahwa Selandia Baru itu adalah negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam karena terletak pada cincin api atau ring of fire. Sehingga dari sisi peralatan, kesiapan, ilmu pengetahuan itu bisa kita sebut canggih. Nah, kondisi ini membuat rakyatnya pun itu sudah bisa disebut sudah familiar dengan berbagai bencana alam. Nah, sehingga kombinasi dari terlatihnya pemerintah, cepat tanggapnya pemerintah dalam menghadapi berbagai bencana, dan patuhnya masyarakat dalam mengikuti himbauan, itu membuat segala sesuatunya itu berjalan dengan sangat lancar. Misalnya ketika diminta dilakukan evakuasi, maka terjadi evakuasi besar-besaran. Ketika pemerintah menghimbau agar supaya masyarakat tidak menggunakan kendaraan beroda 4 karena takut terjadi kemacetan di jalan raya, tapi evakuasi dengan sepeda dan segala macam, itu pun diikuti dengan seksama oleh masyarakatnya. Oke, jadi gerak cepat pemerintah dan masyarakatnya juga taat imbauan gitu ya Pak Tantowi ya? Ya, karena di sini ada satu kementerian ya, bisa disebut demikian, namanya Civil Defense atau Kementerian Pertahanan Sipil, yang tugasnya itu adalah menangani berbagai bencana alam dari mulai early warning system sampai dengan penanganannya. Nah, di sini sistem komunikasinya itu sangat canggih dan rapi. Ada ancaman bahaya saja, itu langsung di setiap handphone penduduk itu keluar alert system yang langsung memutus pembicaraan, memutus semua komunikasi, karena itu prioritas utama. Oke, lokasi kalau terjadi potensi bencana seperti ini tuh kemana sih Pak untuk pengungsiannya? Karena di sini itu kan negaranya itu kan berbukit-bukit ya, Num ya. Jadi apabila terjadi ancaman tsunami karena gempa bumi yang besar, maka rakyat atau masyarakat itu segera dilakukan evakuasi menuju bukit-bukit terdekat. Dan itu tidak susah untuk mendapatkan bukit itu, karena kontur dari negara ini adalah bukit, kemudian laut atau air. Nah, kemudian jarak dari air ke bukit itu tidak begitu jauh. Kemudian jalur-jalur escape tsunami itu juga dibuat, semuanya sudah disiapkan. Sehingga evakuasi itu dapat berjalan dengan lancar. Plus jalan-jalan atau infrastruktur menuju ke tempat evakuasi itu sudah tertata dengan rapi, lebar. Sehingga saya melihat itu tidak ada kesulitan sama sekali dalam proses evakuasi. Jadi infrastrukturnya ready, alert sistemnya juga baik, masyarakatnya juga patuh begitu ketika ada imbauan dari pemerintah, luar biasa. Jadi penanganan untuk potensi bencana di sana. Yang terakhir, Pak Tantowi, ini kan kita belum tahu apakah nanti akan ada potensi gempa susulan atau seperti apa begitu nantinya. Apakah ada imbauan lebih lanjut dari KBRI untuk para WNI yang tinggal di sana?
Nah, persis ya, kita tidak pernah tahu gempa bumi berikutnya itu kapan. Oleh karena itu sejak dari gempa pertama dini hari tadi, pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri. Kemudian kedua, langsung mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Selandia Baru melalui ketua-ketua warga kita yang tersebar di banyak daerah. Pertama adalah untuk mereka tidak panik. Kedua yang paling penting itu adalah mengikuti setiap anjuran pemerintah. Jadi ikuti saja himbauan dari pemerintah. Kemudian ketiga, apabila terjadi apa-apa dan memerlukan bantuan KBRI sudah memberikan 3 nomor hotline yang bisa dihubungi selama 24 jam. Insya Allah kita semua di sini aman, Pak. Amin, amin. Pak Tantowi Yahya, stay safe di sana. Salam untuk keluarga dan juga rekan-rekan WNI yang ada di sana. Semoga tidak ada lagi gempa susulan setelah ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.